Saya mau merecap dulu apa yang telah kita lakukan, yaitu mengenai prosedur regresi panel. Jadi kita telah tahu, dalam data panel itu prosedur pertamanya adalah kita harus tahu dia full atau tidak. Caranya apa? Bruce-Pagan LM test. Kalau dia p-value-nya lebih kecil dari 0,05 artinya apa? Nggak boleh full. Kemudian setelah nggak boleh full, kita harus tahu juga fix atau random. Cara tahu dia fix atau random apa? Hausman test. Kalau p-value-nya di bawah 0,05 artinya kita pakai fixed effect. Ini sebenarnya udah ada di video yang kedua ya. Kemudian setelah itu ada juga tes lainnya yaitu chow test. Dia boleh tes, ini tes tambahan untuk teman-teman misalnya supervisor nyuruh ngetes fixed effect atau pull. Tapi ini sebenarnya tes tambahan saja. Nah, setelah kita tahu tadi untuk data panel kita, ketika kita mau meregresinya antara return on asset, size, dan leverage, harus menggunakan fixed effect, kita harus tes juga uji asumsi klasiknya. Atau di econometrics kita sebut sebagai diagnostic test. Secara garis besar yang penting di uji asumsi klasik itu adalah, ada 4 sih, satu lagi adalah masalah outliers ya, atau kalau istilah econometricsnya normality dari residual. Itu itu berkaitan dengan data cleaning dan sebagainya, itu nanti akan kita bahas lainnya. Dan yang paling penting buat saya itu adalah 3 hal, yaitu multicollinearity, heterokedacity, and then autocorrelations, atau bahasa Indonesianya multicollinearitas, heterokedasitas, dan autokorelasi. Jadi setelah kita tahu data kita itu adalah fixed effect, harus menggunakan regresi panel fixed effect, kita harus uji juga asumsi klasiknya, dia lepas atau enggak. Adalah kita harus pancing lagi dia dulu, seperti Hausman dan Bruce-Pagan. Kita ketik dulu rect Y, X1, X2, X3, setelah itu kita enter, setelah itu kita ketik VIF. Hasilnya akan keluar seperti ini. Dan VIF ini, kalau kita lihat lebih kecil daripada 10, atau berapa buku yang 5, kita buat 10, kan dia lebih kecil daripada 10. Artinya tidak ada masalah multicollinearitas. Ingat ya, threshold-nya adalah 10. Jadi bagaimana mengetes variance inflation factor atau VIF tadi di Stata? Oke, seperti yang tadi udah ada di slide, kita pancing dulu dia dengan rec, bukan xtrec ya, tapi rec. Jadi kita ketik rec, kemudian jangan lupa Y-nya tuh ROE, kemudian size, kemudian leverage. Kita klik enter. Hasil ini diabaikan, karena ini hanya untuk sebagai pemancing, supaya kita bisa keluarkan hasil VIF. Dan ini adalah hasil VIF tadi. Seperti yang sudah saya kasih tahu, threshold-nya adalah 10. Jadi karena ini lebih kecil daripada 10, artinya tidak ada permasalahan multicollinearitas. Nah, langkah berikutnya adalah menguji masalah heterokedasitas atau heterokedacity. Di Stata, untuk data panel, nama ujinya adalah walk test. Command-nya adalah kita pancing pakai fixed effect, ini ada pancing saja. Xtrec Y, X1, X2, X3, FE. Setelah itu kita enter, setelah itu kita ketik xttest 3. Okay? xttest 3. Jadi, p-value-nya harus lebih besar daripada 0,05. Kalau teman-teman nanti hasilnya lebih kecil daripada 0,05, artinya ada permasalahan heteroskedasitas. Jadi misalnya hasil yang ini ya, kita lihat p-value-nya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil kan? Lebih kecil daripada 0,05. Artinya kalau dia lebih kecil daripada 0,05, ada permasalahan heteroskedasitas. Dan permasalahan heteroskedasitas ini harus kita rectify, harus kita selesaikan sebelum kita merun the whole atau full model dari model estimasi kita tadi ya. Nah, caranya gimana? Seperti yang saya kasih tahu tadi, kita harus pancing pakai fixed effect. So, xtrec, ROEA, atau itu Y-nya ya. Kemudian X-nya, X1, X2, kemudian FE. Yang ini kita abaikan, karena yang hasilnya, maksudnya diabaikan itu adalah karena ini hanya sebenarnya sebagai pemancing, ini bukan hasil kita. Karena tanpa ada ini, kita tidak bisa
mengeluarkan hasil XT test 3-nya. Oke. So, ini adalah hasil XT test 3-nya. P-value-nya, nilai probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05. Artinya kalau lebih kecil daripada 0,05, ada permasalahan heterokedasitas. Nah, saya tahu buat beberapa teman yang baru menginstall Stata di sana, ini pas dibuat ST-test 3-nya ini kok nggak keluar. Kalau ST-test 3-nya nggak keluar, teman-teman harus lakukan dua hal. Pertama, hidupkan Wi-Fi atau cari koneksi internet. Oke. Setelah dihidupkan Wi-Fi dan cari koneksi internet, ketik find it XT-test 3. Tapi sebelum find it ini, ingat ya, harus dihidupkan dulu Wi-Fi dan koneksi internetnya. Find it XT-test 3. Nah, nanti pas setelah find it XT-test 3, nanti ada keluar seperti ini. Alright. Jadi nanti pilih aja ST0042 kah atau ST004 ya, sebenarnya sih ST004 ini ya, yang XT0004 diklik, terus nanti diinstal. Klik here to install, oke. Saya harap kalau teman-teman yang dibilang unrecognized command, artinya belum diinstal, jadi diinstal dulu. Gimana cara menginstalnya? Saya ulangi. Koneksi internet dulu, connect ke internet atau Wi-Fi, kemudian find it, ini yang find it. Setelah find it nanti dia keluar seperti ini, ya diklik aja ya ST004-nya, kemudian kita install XT-test 3-nya. Kalau nggak dia nggak akan bisa. Oke, itu untuk untuk masalah heteroskedasitas. Ingat ya, kalau dia di bawah 0,05 artinya ada permasalahan heteroskedasitas. Langkah berikutnya adalah kita mau menguji autokorelasi. Di Stata untuk regresi panel kita pakai Wooldridge test dan command di Stata-nya adalah xt serial y x1 x2. Dan sekali lagi p-value harus lebih besar bukan lebih kecil ya, lebih besar daripada 0,05. Jika p-value lebih kecil dari 0,05 artinya ada permasalahan autokorelasi. Nah, ini contohnya 0,0196 lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Lebih kecil. Kalau lebih kecil artinya ada permasalahan autokorelasi ya. Dan kita harus merektify atau harus menyelesaikan permasalahan autokorelasi, yaitu nanti di slide berikutnya. Nah, gimana komannya di Stata? Saya akan tunjukkan sekarang. Oke, di Stata kita nggak perlu pancing kayak Hausman, nggak perlu kayak ada XT-test 3 tadi. Kita cukup XT serial, kemudian Y-nya itu ROE, kemudian X1-nya dan X2-nya. Jadi, nah kalau teman-teman juga menghadapi masalah yang sama itu unrecognized command, jangan lupa ya, find it XT serial. Nah, jangan lupa juga connect dulu dengan internet dengan Wi-Fi. Oke. Setelah itu pilih yang ini, ST0039, klik terus install. Klik terus install. Jadi sekali lagi sebelum XT serial run XT serial ini atau pop up unrecognized command, nah itu teman-teman harus find it dulu. Find it XT serial. Find it XT serial. Kemudian klik yang ST0039 tadi, setelah diinstal baru boleh run ini. Nah, kembali lagi kepada hasilnya. Hasilnya itu kan di bawah 0,05. Artinya ada apa? Artinya ada masalah autokorelasi. Nah, secara kesimpulan, kita udah tahu. Dari Bruce Pagan, dari Hausman, kita pakai Fish effect. Setelah itu, dari uji asumsi klasik, nggak ada masalah multikolonialitas, tapi ada permasalahan di heteroskedasitas dan autokorelasi. Bagaimana menyelesaikannya? Jika masalahnya hanya heteroskedasitas, kita boleh buat di belakangnya, di belakang XTRX tadi, koma FE. Kenapa FE? Tadi kan ingat ya, kita punya fixed effect, bukan random effect. FE, kemudian spasi FCE robust. Kalau hanya heteroskedasitas. Tapi kan tadi masalahnya kita bukan hanya heteroskedasitas, kita ada heteroskedasitas dan autokorelasi. Karena kita ada masalah heteroskedasitas dan autokorelasi,
Maka yang harus kita buat adalah xterect y, x1, x2, x3, fe cluster dalam kurung code. Ini dalam kurung, ini kurang dalam kurungnya ya. Dalam kurung code. Jadi kita balik aja ke statanya. Karena kita tadi udah tahu kita gunakan fixed effect dan ada permasalahan heterokedasitas dan autokorelasi, jadi xterect y, x1 dan x2. Kemudian kita tadi fixed effect. Tahu kan kenapa fixed effect? Karena tadi Bruce Pagan, LM test dan Hausman test bilang kita pakai fixed effect. Jadi FE spasi. Ingat nggak? Kita ada masalah ada masalah autokorelasi dan heterokedasitas. Jadi kita harus buat cluster dalam kurung code. Enter. Dan ini adalah hasil regresi yang harus kita gunakan. Semuanya tidak signifikan ya. Jelek sih datanya. Jadi itu dulu untuk serial regresi panel. Saya harap teman-teman boleh belajar banyak dari regresi panel ini. Yang harus teman-teman ingat beberapa hal. Yang pertama, jangan terus run pakai pool, entah itu pakai SPSS atau pakai mana-mana, tapi jangan di run terus dengan pool, tapi harus dicek dulu dia ada masalah heterogeneity atau tidak, dia ada individual specific effect atau tidak. Artinya run dulu Bruce Pagan dia. Setelah run Bruce Pagan, run lagi datanya secara Hausman. Setelah itu uji asumsi klasik. Itu saja dari saya. Saya harap dapat informasi yang berguna dari channel ini. Kalau teman-teman punya komen atau isu boleh letak di komen di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.